Dengan begitu banyak problematika yang terjadi sekarang, memang Islam itu jadi kambing hitam di negeri sendiri. Tapi kita sulit menerka ya, apakah ini orang yang benar-benar membenci Islam atau tidak. Sebab pelakunya sendiri ini Muslim, kemudian Anaknya namanya Muslim. Abu Muslim kan? Abu Muslim. Abu Muslim, ya. itu namanya yang pelakunya kan. Agus, namanya Agus, Mas Agus, tapi udah meninggal kan. Dan Nah, dia, dan Abu berbagai Muslim. media mengatakan bahwa dia adalah sosok yang Pendiam. pendiam, agamis juga katanya. Iya, terkadang kita itu kayak dilema. Di satu sisi setiap ada isu, di satu sisi ya guys ya, jadi setiap ada isu terorisme ataupun pengeboman ataupun pelecehan yang terhadap umat lain selain Islam, itu selalu di-shoot kepada istrinya yang bercadar, ya kan, kesehariannya yang ke masjid gitu kan. Kemudian sosoknya yang pendiam, ini seakan-akan menyampaikan poin-poin kepada masyarakat bahwa kalau anak Anda mulai rajin ke masjid ya, pendiam ya enggak, kemudian ada yang pakai cadar, hati-hati tuh, jangan-jangan dia sudah terikat dengan jaringan tertentu. Nah itu yang terjadi saat ini, dan itu secara tidak langsung memang masyarakat itu terdoktrin loh, asli loh. Masyarakat bahkan di daerah saya itu, kalau kita terlalu fanatik dengan Islam ya, di daerah saya di sana di Sulawesi Barat ya, itu tuh Dicap, iya dicap yang negatif, bukan yang positif. dicap seolah-olah punya aliran sesat. Iya, karena dekat dengan Poso kan saya, tempat saya kan, dekat dengan Poso, dekat dengan Palu, dekat tempat-tempat yang memang sudah dicap sebagai tempat terorisme. Padahal jujur aja, hal itu tidak demikian. Kenapa? Karena di Islam itu sendiri, kalau kita memang betul-betul memahami guys ya, betul-betul memahami tentang arti Islam itu sendiri, justru kita itu akan memperlakukan sesuatu itu pada tempatnya, dan kita itu betul-betul akan dihargai. Tidak halnya seperti, apalagi kata-kata pendiam demikian itu. Saya rasa sih orang yang bersangkutan ya, kita nggak ceritain sih yang sudah jadi mayat ini ya, tapi yang bersangkutan ini memang, kalau memang beliau ini orang yang terikat dengan aliran tertentu, dia ini adalah salah paham terhadap Islam, salah paham terhadap Islam. Tapi terkadang memang peran media juga kadang suka lebay, membungkus seolah-olah Islam itu ya begini. Ya, saya juga menyayangkan terhadap media-media online maupun cetak ya, yang tertayang di televisi ataupun demikian. Kenapa? Karena selalu berusaha untuk mengemas Islam itu dari sisi negatif gitu. Kecuali momen Lebaran ya, atau puasa, itu selalu nanti positifnya kelihatan. Tapi ya tetap kembali bahwa yang tertanam di benak masyarakat itu, yang pertama yang menakutkan, yang kedua itu ya yang have fun gitu, yang harus bisa tertanam. Dan akhirnya yang tertanam itu di benak masyarakat Barat contohnya ya, mereka itu takut dengan masyarakat yang agamis ya, biasanya yang Islami. Mereka itu khawatir kalau ada yang pakai ransel, brewokan, serban putih lewat kan gitu. Tapi kan itu ditepis ya guys ya, dengan adanya Piala Dunia sekarang di Qatar itu semua ditepis ya. Bagaimana akhlaknya? Nah lucunya itu digelar, kemudian ada peristiwa itu di sini gitu, dimana momentum Barat itu sudah mulai percaya dengan Islam, udah mulai tertarik dengan, oh ternyata media selama ini tuh bohong-bohong gitu, tipu-tipu gitu kan. Tidak semuanya yang disampaikan di media itu benar, kecuali untuk menarik rating tadi. Nah itu dia yang menjadi penyesalan juga ya, istilahnya yang disayangkan juga. Jadi tidak semerta-merta kita juga mengambil semua yang ditayangkan oleh media gitu. Jadi itu yang penting. Dan